Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksy Rizky, NIM E100-19-103 dari Prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menghitung kandungan ransum untuk ternak ruminansia. Dan ternak ruminansia yang saya gunakan di sini adalah sapi potong berjenis kelamin sapi betina yang berada pada fase laktase 2. Baik, langsung saja kita menuju kepada tabel yang pertama, yaitu tabel kebutuhan nutrisi ternak. Tabel kebutuhan nutrisi ternak ini saya dapatkan dari sumber terpercaya yang tercantum di bawahnya. Dan di sini ada jenis ternaknya, yaitu sapi betina yang berada pada fase laktase 2 dan memiliki kebutuhan nutrisi TDN sebesar 62%, DK-nya sebesar 86%, kemudian SK-nya 18%, CA-nya 0,34%, kemudian PK-nya sebesar 11,3%, setelah itu LK-nya sebesar 5%, dan P-nya atau protein sebesar 0,22%. Kita lanjutkan kepada tabel yang kedua, yaitu tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Tabel ini saya dapatkan dari sumber terpercaya yang tercantum di bawah. Di sini terdapat beberapa bahan pakan yang akan saya gunakan dan saya berikan kepada ternak tersebut. Yang pertama yaitu rumput benggala dengan kandungan nutrisi bahan pakannya, itu TDN sebesar 53%, setelah itu BK-nya sebesar 24%, SK-nya 33,6%, setelah itu CA-nya 0,07%, kemudian P-nya ada protein sebesar 0,25%, PK-nya 5,4%, setelah itu LK-nya sebesar 3,81%. Dan yang kedua yaitu rujak jagung dengan kandungan nutrisi TDN-nya sebesar 82%, BK-nya 84,8%, setelah itu SK-nya sebesar 1,5%, CA-nya sebesar 0,23%, setelah itu proteinnya sebesar 0,41%, PK-nya sebesar 8,5%, kemudian LK-nya sebesar 9%. Bahan ketiga yaitu dedak halus dengan kandungan TDN sebesar 67,9%, bahan keringnya sebesar 87,7%, zat kasarnya sebesar 13,9%, CA-nya sebesar 0,09%, proteinnya sebesar 1,39%, PK-nya atau protein kasarnya sebesar 13%, kemudian lemak kasarnya sebesar 8,6%. Bahan selanjutnya yaitu bungkil kedelai dengan kandungan TDN sebesar 83,2%, BK-nya sebesar 88,6%, SK-nya sebesar 8,6%, CA-nya sebesar 0%, proteinnya sebesar 0,65%, kemudian PK-nya sebesar 41,3%, setelah itu LK-nya sebesar 15%. Bahan selanjutnya yaitu garam dengan kandungan TDN sebesar 0%, kemudian BK-nya 99,6%, SK-nya sebesar 0%, CA-nya sebesar 0%, proteinnya sebesar 0%, PK-nya sebesar 0%, kemudian LK-nya juga sebesar 0%. Bahan terakhir yang saya gunakan yaitu urea dengan kandungan TDN 0%, BK-nya sebesar 0%, SK-nya sebesar 0%, CA-nya juga sebesar 0%, proteinnya juga sebesar 0%, kemudian PK-nya sebesar 41,61%, kemudian LK-nya sebesar 0%. Kita lanjutkan kepada tabel yang ketiga, yaitu tabel rumus ransum. Di sini saya akan coba menghitung atau mencari rumus ransum TDN. Nah, sebelum kita mencari TDN, kita juga harus tahu berapa persen penggunaan dari bahan-bahan yang akan kita gunakan tadi.
Di sini penggunaan yang baik kepada ternak yaitu perbandingannya sebesar 60% banding 40%, yaitu 60% hijauan dan 40% konsentrat. Nah, setelah kita mengetahui berapa persen penggunaan yang akan digunakan, barulah kita dapat menghitung TDN, BK, SK, CA, P, protein, PK, dan angkanya. Dengan rumus sama dengan kita klik penggunaannya, lalu kita bagi dengan 100. Setelah itu kita kalikan dengan TDN pada tabel kedua atau tabel kandungan nutrisi bahan pakannya. Satu kita enter, lalu dapatlah berapa jumlah TDN pada rumput benggala. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai ke urea. Nah, dapatlah berapa hasil TDN dari bahan-bahan yang akan saya gunakan tadi. Setelah kita blok lagi sampai ke total. Setelah itu kita tekan autosum dan dapatlah totalnya sebesar 62,024%. Begitu juga dengan menghitung BK, SK, CA, P, PK, dan LK. Kita gunakan rumus yang sama pada cara untuk menghitung TDN tadi. Nah, setelah kita mendapatkan total dari setiap masing-masing TDN, BK, SK, CA ini, kita harus bisa angkanya mendekati dengan kebutuhan ternak tersebut. Misalkan angkanya tidak mendekati dengan angka kebutuhan ternak, kita harus mengubahnya pada persentase penggunaannya agar kita mendapatkan hasil yang mendekati dengan kebutuhan ternaknya. Dan juga saya ingatkan pada penggunaannya harus tetap pada 100% totalnya. Baik, setelah kita menghitung pada tabel ketiga tadi, kita masuk kepada tabel yang keempat, yaitu menghitung tabel penggunaan bahan pakan dalam satuan kilogram. Nah, untuk menghitung bahan kering di sini, rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan kita klik penggunaan rumput benggala yang sebesar 57% tadi, lalu kita kalikan dengan 100. Setelah itu kita bagi dengan kandungan nutrisi bahan kering yang terdapat pada tabel kedua. Sini bahan keringnya sebesar 24%. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tarik sampai ke bawah, sampai ke garam. Kenapa sampai garam? Karena urea ini tetap 0. Ada bahan keringnya. Jadi kita tulis saja 0 di sini. Setelah itu kita blok sampai ke total. Lalu kita klik autosum. Nah, di sini kita mendapatkan total bahan keringnya dalam satuan kilogram. Nah, setelah itu untuk menghitung bahan segar dalam bentuk satuan kilogram, rumus yang digunakan yaitu jumlah dari bahan kering rumput benggala tadi. Kita klik yang pertama, kita sama dengan kita klik jumlah dari rumput benggala tadi. Setelah itu kita bagi dengan total dari bahan kering. Setelah itu kita kalikan dengan 100. Lalu kita tekan enter. Nah, dapatlah hasilnya 83,1585 kg. Kita lakukan cara yang sama, kita tinggal tarik ke bawah. Atau juga kita bisa menghitungnya dengan cara satu persatu pada bahan segarnya.
Setelah kita hitung satu persatu, kita blok semua sampai ke total, lalu kita klik AutoSum. Lalu dapatlah muncul angka 100 kg. Nah, setelah itu untuk menghitung PD, yang kita butuhkan yaitu kita harus tahu berapa dulu total dari bahan segar konsentrat dan berapa konstanta pembagi bahan konsentratnya. Nah, untuk mencari total bahan segar konsentrat, kita tinggal blok pada tabel bagian bahan segar, dimulai dari jagung karena rukun penggalan termasuk hijauan yang tidak termasuk bahan konsentrat. Kita cukup blok dari jagung pada bahan segar hingga ke total, lalu kita klik AutoSum. Nah, di sini terdapat angka total dari bahan konsentratnya sebesar 16,8415. Lalu kita pindahkan ke sebelah supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita blok semua, lalu kita klik AutoSum supaya tetap 100 di sini dan tidak merubah angka-angka pada PD-nya. Nah, setelah kita mendapatkan total bahan segar konsentrat, yang harus kita cari selanjutnya yaitu konstanta pembagi bahan konsentratnya. Untuk mendapatkan konstanta pembagi bahan konsentrat, caranya total bahan segar konsentrat tadi, kita bagi dengan 5. Karena yang kita gunakan hanya 5 kg di sini. Nah, kita bagi dengan 5, lalu dapatlah hasil 3,36829. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus. Itu kita klik sama dengan bahan segar, lalu kita klik bahan segar jagung, lalu kita bagi dengan konstanta pembagi bahan konsentrat tadi, lalu kita tekan enter. Nah, dan hasil yang lalu kita blok kembali dari jagung sampai ke total dan didapatkanlah hasilnya 5. AutoSum. Nah, di sini hasilnya 5. Jika tidak 5, berarti ada yang salah pada penghitungan total bahan segar konsentrat atau konstanta pembagi bahan konsentrat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai video untuk menghitung kandungan kalsium pada ternak ruminansia. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.